melakukan proses seleksi ketika berurusan dengan para pemain yang masih berusia belia. Dan tentunya pada skuad yang ada pada tim nasional Indonesia U16 saat ini juga dikatakan masih berada dalam proses seleksi ya Bung Toel. Betul sekali. Yang saat ini ada adalah 34 pemain, tapi sebetulnya kan secara kuantitas kita harus memiliki lebih banyak pemain ya. Terlepas tadi, namun terlebih dahulu dalam jebakan offside kita saksikan Indonesia yang mencoba menekan melalui Yohanes Rumbarar. Ya, ini lihat pengertian antara Gunarsyah Mandoen dengan Yohanes Rumbarar, sayap kanan ya, yang juga bagi para pemain Singapura mencetak gol terlebih dahulu tentunya menjadi sebuah opsi yang tepat ya pada pertandingan pagi sore hari ini. Oh, baik sekali kita Indonesia menekan kali dan masuk! Indonesia memimpin 1-0. Bayu Yuda Pratama membuka keran gol bagi Indonesia U16, memberikan kejutan di menit kedua bagi gawang dari Singapura. Iya, Indonesia memegang penguasaan bola kali ini. Coba sebuah umpan jauh langsung ke depan. Kurang cermat tadi. Oh, baik sekali sebuah intercept. Terupas kali ini kembali Indonesia. Tidak offside. Ada Bayu Yuda di sana. Oh, sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Indonesia U16. Iya, sebuah peluang ya menambah keunggulan. Kita lihat kembali Bayu Yuda Pratama lolos dari posisi offside, terupas yang baik. Kita lihat dari Gunarsyah, tapi di sini agak ragu-ragu dalam hal finishingnya. Kita lihat ya agak ragu-ragu, masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Singapura. Bayu Yuda tampak menjadi pemain yang memberikan teror bagi lini pertahanan Singapura dengan kecepatannya. Lemparan ke dalam untuk Indonesia U16 sudah dilakukan. Oh, kurang cermat tadi sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia. Singapura kali ini mencoba melancarkan sebuah serangan balik. Baik sekali lagi-lagi para pemain bertahan dari Indonesia melakukan clearance tadi. Duel di area pertahanan dari tim nasional Indonesia. Sigap saja. Cukup ngotot tampaknya para pemain Singapura melihat kedudukan saat ini tertinggal, ingin segera untuk menyamakan kedudukan. Nah, dia pemain yang cukup belia tentunya, Jacob Mahler Jacob William, nomor 8 dari Singapura. Tendangan bebas untuk Singapura sudah dilakukan. Langsung memasuki area penalti dari Indonesia. Masih belum bisa memberikan ancaman. Cepat tadi para pemain dari Indonesia melakukan clearance. Oh, hampir saja jadi sebuah kerjasama 1-2 antara pemain dari Singapura, namun dapat dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Imam Fauji tadi sang kapten. Iya, pelanggaran kita lihat. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana. Oh ya, ada sebuah sempat bersinggungan tadi ya. Hadiah tendangan bebas kembali dimiliki oleh Singapura. Sang kapten Imam Fauzi harus mendapatkan kartu kuning, yang merupakan kartu kuning pertama tentunya dalam laga kali ini. Kita lihat dua pemain dari nasional Indonesia sudah berada di area belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Oh, saya tampaknya tadi pemain dari Singapura berduel dengan dua pemain belakang dari Indonesia. Sulit untuk melepaskan kawalan yang begitu disiplin dari pemain belakang Indonesia U16. Masuki menit ke-19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Indonesia U16 saat ini memimpin 1-0 atas Singapura U16. Semoga Indonesia masih terus bisa memberikan keunggulan yang lebih dalam laga kali ini. Mengingat di laga sebelumnya Indonesia U16 juga meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam U16. Baik sekali tadi intercept yang dilakukan oleh para pemain Singapura. Cepat kita saksikan, langsung dibekuk oleh para pemain dari Indonesia U16. Indonesia, oh, sedikit terburu-buru tadi tampaknya mencari rekannya sehingga harus keluar dari area permainan. Iya, belum benar-benar nyaman ya. Kita lihat Singapuranya berusaha melakukan gangguan, tapi sesungguhnya kalau lebih tenang, pemain-pemain kita punya skill individu yang lebih baik ya, sedikit lebih baik dibandingkan Singapura di level usia mereka. Ya,
Bung Towel, Anda juga terlibat tentunya dalam BTN dan tim nasional. Anda melihat evaluasi apa yang perlu dilakukan melihat dari berkaca dari pertandingan pertama saat Indonesia U16 menang atas Vietnam 3-2 kemarin? Iya, prinsipnya dalam pengembangan sepak bola, terutama kelompok usia muda, youth development, youth national team atau tim nasional kelompok usia, proses uji coba bukan semata-mata bagaimana kemenangan itu atau berapa skor yang diraih, tetapi prinsip bermainnya sudah masuk belum? Mereka paham tidak taktikal yang dimaui oleh pelatih? Disiplin dalam permainan mengerti tidak? Positioning mereka mengerti tidak? Organisasi mengerti tidak? Jadi proses itu yang terus dibangun. Dan sepak bola tidak ada yang instan. Ya. Kembali lemparan ke dalam untuk Singapura. Indonesia tadi cepat sekali dalam merebut bola. Lagi-lagi kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia U16. Seringkali bagaimana peluang demi peluang yang dibangun oleh Indonesia U16 memanfaatkan sektor kiri penyerangan, yaitu melalui seorang Bayu Yuda, Bung Toel. Iya. Kembali kita saksikan bagaimana pertahanan dari Singapura terancam dari sergapan para pemain Indonesia. Barang ke dalam. Iya, mereka cukup agresif tapi belum cukup taktis ya, kita lihat ya. Bola-bola langsung diarahkan kepada Gunarsyah Mandoen biasanya atau ke sayap kiri Bayu. Singapura kali ini coba melancarkan sebuah serangan balasan. Baik sekali tadi sergapan dari para pemain Indonesia. Indonesia memegang kendali. Cepat saja sebuah umpan jauh ke depan. Maksudnya daripada Yohanes Rumbarar. Kehilangan penguasaan bola. Lebih disiplin kali ini para pemain dari Singapura setelah kebobolan 1 gol di menit-menit awal tadi. Tapi tenang sedikit mereka. Tapi memang sebetulnya Indonesia bisa sangat unggul asal tenang sedikit. Hanya ini memang ini level usia mereka yang membuat visi bermain mereka masih seperti ini. Ikut tempo ritmenya Singapura kadang, lalu kadang-kadang menemukan sentuhannya. Inilah model ya, tipikal dari pemain-pemain di kelompok usia seperti ini. Ya. Mereka baru memasuki level yang disebut youth ya, youth development. Karena di usia 8 sampai 13 adalah grassroots. Disinilah mereka mulai masuk dan timnas ya, tim nasional baru dibentuk di usia 14, under 14. Ya. Dan tentunya dengan beberapa laga uji coba Indonesia U16 bisa menemukan performa terbaiknya sebelum kita tahu nanti di tahun depan kita akan menjadi tuan rumah dari Piala AFF U16. Sebuah prestasi tentu sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada tim nasional Indonesia U16. Singapura baik sekali kembali memegang kendali. Sedikit bersentuhan tadi dengan pemain dari Indonesia U16. Tendangan bebas kembali diberikan untuk Singapura U16. Beberapa kali kita lihat bagaimana keagresifan para pemain Indonesia meluluhlantahkan permainan dari Singapura tampaknya, Bung Toel. Cepat sekali permainan dari Indonesia U16 bermain dan juga memainkan permainan yang agresif sehingga susah memang bagi Singapura. Kanan kali coba dilakukan oleh Indonesia. Comeback tadi. Sayang sekali. Kita lihat nomor 10 Yohanes Rumbarar, sayap kanan Indonesia terlambat ya dalam rebound dia. Jadi ini juga soal visi, rebound mentality saat melakukan serang. Cutbacknya sudah bagus tadi dari Gunarsyah, tapi kemudian reboundnya yang belum siap dari Yohanes Rumbarar. Kita masih melihat bagaimana ada sedikit antusiasme tentunya yang diperlihatkan untuk memberikan dukungan bagi tim nasional Indonesia U16 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkin saat ini stadion masih terlihat sepi, tapi jika Garuda Muda bisa menunjukkan prestasi, bukan tidak mungkin kita akan melihat Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali penuh saat seperti Indonesia U19 berlaga. Bola milik dari tim Indonesia U16 saat ini, sang penjaga gawang Januaris
Toa Meka lepaskan sebuah umpan jauh, langsung coba masuk ke area pertahanan dari Singapura. Kurang cermat tadi dalam menerima bola. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Kali ini pemain Indonesia yang harus terjatuh. Bayu Yuda tampaknya sang pencetak gol di menit kedua tadi, berduel dengan pemain dari Singapura U16. Tampaknya para pemain bertahan dari Singapura yang dimiliki oleh Indonesia, dan Yohanes tadi yang dituju namun sedikit terlambat. Ya, ini true pass yang bagus sebetulnya. Visi bermain. Sentuhan pertamanya terlalu jauh. Jadi dia keputusan when-nya itu yang belum tepat. Dan gol, inilah dia gol kedua dari Indonesia, dan lagi-lagi dicatatkan oleh Bayu Yuda di menit ke-43. Ya, dan kita lihat true pass yang baik dari Egy Maulana. Yang kedua, Wahyu Pratama, pengambilan keputusannya tepat. True pass, tidak offside, dia dorong, tekuk sekali, dia ambil keputusan shooting. Jadi pengambilan keputusannya tepat. Aspek kapannya itu sudah mulai ketemu di kepalanya. Inilah yang terjadi ketika pemain muda Indonesia U16 memperlihatkan ketenangan begitu baik tadi dalam melakukan sebuah tendangan, menaklukkan penjaga gawang dari Singapura Muhammad Hifz. Indonesia memperlihatkan ketegasannya dalam pertandingan di babak pertama, dan kali ini Gunansar Papua Mandoen membawa Indonesia U16 memimpin 3-0 dari Singapura U16. Ya, ini tendangan bebas yang bagus. Egy Maulana menunjukkan dia punya kelebihan individu. Shooting jarak jauh kita lihat, akuratnya sangat baik. Yang menarik dari Gunansar adalah instingnya, rebound mentality-nya. Dia siap untuk bola rebound itu, dan dia memenangkan situasi ini. Dan kita lihat selebrasinya, menarik ya. Artinya apa? Sepak bola memang harus dinikmati, harus enjoy, harus happy mereka. Dan itulah yang terjadi ketika Indonesia memimpin dan pemimpin.